Halo semua, perkenalkan nama saya Dewan Tunis Naga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil 10 jurnal yang telah saya review. Selamat menyaksikan, bye bye. Yang pertama itu rancang bangun sistem pendeteksi berat TBS menggunakan WASL berbasis PLC pada sterilizer. Apa sih yang dilakukannya? Merancang dan membangun sistem pendeteksi berat TBS atau tanda buah segar kelapa sawit yang terpasang pada sterilizer menggunakan sensor WASL yang dikendalikan oleh PLC atau program logic control. Mengapa dilakukannya? Sistem ini dibuat agar berat TBS dapat terukur secara otomatis selama proses pengolahan berlangsung. Karena pada proses industri kelapa sawit, penimbangan TBS di sterilizer masih dilakukan secara manual yang menyebabkan waktu kerja tidak efisien dan akurasi pengukuran tidak stabil. Dengan sistem otomatis berbasis PLC dan sensor laser ini, proses pengukuran berat dapat dilakukan secara cepat, singkat, dan efisien, sehingga meningkatkan hasil produksi dan mengurangi kesalahan manusia. Bagaimana dilakukannya? Yang pertama itu sebagai komponen utama, Luatset sebagai sensor berat, terus DC untuk sistem mekanik, PLC sebagai pengendali utama, serta conveyor dan power supply sebagai bagian pendukung sistem. Pengujian ini dilakukan pada motor DC dan sensor Luatset untuk melihat stabilitas, akurasi, dan pembacaan data. Data penguji dianalisis untuk mengetahui tingkat error dan keakuratan alat. Nah, manfaatnya itu membantu proses produksi kelapa sawit dengan mengoptimasikan pengukuran berat TBS, meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja, memberikan akurasi hasil pengukuran yang tinggi 97,95%, sehingga hasil produksi dapat dikontrol dengan baik, terus menjadikan efisiensi, menjadi pengembangan otomatis sistem industri berbasis PLC dan sistem luar sel. Nah, apa sih hasilnya? Hasil pengujian menunjukkan sistem berfungsi dengan baik dan stabil. Rata-rata error hanya 2,6% dengan tingkat akurasi mencapai 97,95%. Terus teknologi pendeteksi berat TBS berbasis luas dan PLC berhasil bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Sistem ini dapat diimplementasikan pada industri kelapa sawit untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengukuran proses sterilizer. Nah, yang kedua itu rancang bangun alat perhitungan jumlah produksi dengan menggunakan microcontroller luar sel berbasis web. Apa yang dilakukan? Merancang dan membangun alat perhitungan jumlah produksi yang menggunakan sensor berat Watsel dan microcontroller untuk menghitung hasil produksi secara otomatis. Hasil perhitungan dikirim dan disimpan pada database berbasis web server. Nah, mengapa dilakukannya? Karena dunia industri sedang memasuki era revolusi industri 4.0, di mana efisien dan otomatis menjadi hal terpenting. Proses produksi di banyak industri masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan rawan kesalahan. Dengan otomatis diharapkan waktu dan tenaga dapat hemat secara akurasi data produksi meningkat. Nah, bagaimana dilakukannya? Dengan komponen utama luas sensor untuk mendeteksi berat produksi, terus microcontroller sebagai pengendali utama untuk memperhitungkan jumlah hasil produksi berdasarkan berat, terus itu ada web service atau database untuk mengirim dan menyimpan hasil perhitungan secara real time seperti uji coba pada lingkungan industri untuk memastikan data perhitungan otomatis tersimpan dan dapat diakses secara online. Apa sih manfaatnya? Yang pertama itu mempermudahkan proses perhitungan hasil produksi, terus meningkatkan efisien waktu dan tenaga, mengurangi kesalahan pencatatan manual, mempermudah pemantauan dan hasil produksi melalui web secara otomatis dan terintegrasi. Nah, apa sih hasilnya? Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat dirancang berfungsi dengan baik. Sistem berhasil menghitung jumlah hasil produksi secara manual berdasarkan berat, terus mengirim data ke database web tanpa perlu input manual. Terus dengan demikian alat ini meningkatkan efisien dan akurasi dalam pelaporan hasil produksi industri. Nah, yang ketiga itu sistem monitoring suhu kelembapan pada penyimpanan gawat untuk menjaga kualitas beras berbasis Internet of Things atau IoT. Apa yang dilakukannya? Merancang membuat sistem monitoring suhu dan kelembapan pada penyimpanan gawat menggunakan Internet of Things. Sistem ini menggunakan sensor DHT22 sebagai pengontrol suhu Node MCU USB8266 untuk memantau kondisi suhu gudang penyimpanan secara real time melalui jaringan internet. Mengapa dilakukannya? Karena kualitas gabah sering menurun selama penyimpanan akibat suhu dan kelembapan yang tidak terkontrol sehingga beras yang dihasilkan tidak memenuhi standar mutu. Dengan sistem ini, petani dan pengelola gudang bisa menjaga kondisi penyimpanan agar sesuai dengan standar SNI serta menghindari serangan hama dan jamur yang disebabkan oleh kelembapan yang tinggi. Bagaimana melakukannya? Yang pertama itu komponen utama itu perancang perangkat keras atau hardware menggunakan sensor suhu dan kelembapan. DHT22 untuk mengetahui suhu, microcontroller Node MCU USB8266 dan relay SSR untuk mengendalikan elemen pemanas. Perancangan perangkat lunak atau software menggunakan platform Blink agar data suhu dan kelembapan bisa dimonitor melalui smartphone. Pengujian alat dilakukan untuk memastikan sistem dapat membaca data suhu dan kelembapan dengan akurat serta mengontrol relay dari jarak jauh melalui internet. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya itu memantau suhu dan kelembapan gudang gabah secara otomatis dan real time. Dapat mengontrol elemen pemanas dari jarak jauh untuk menyesuaikan kondisi penyimpanan, menjaga kualitas gabah dan beras agar tetap sesuai standar mutu nasional atau SNI, terus mengurangi risiko kerusakan akibat kelembapan tinggi atau suhu yang tidak stabil. Nah, apa hasil dari penelitian ini? Itu alat berfungsi dengan baik dan akurat dalam membaca suhu dan kelembapan, dapat dikendalikan melalui aplikasi Blink di smartphone, mampu mengontrol relay SSR untuk menghidupkan dan mematikan elemen pemanas dari jarak jauh. Secara keseluruhan sistem ini efektif untuk membantu dan menjaga kualitas gabah selama penyimpanan. Nah, yang keempat itu rancang bangun sistem monitoring stok miniatur berbasis IoT menggunakan sensor ultrasonic dan wajil. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sistem monitoring stok barang secara otomatis berbasis Internet of Things. Sistem menggunakan sensor ultrasonic untuk benda cair, wajil untuk benda padat. Data hasil pembacaan sensor dikirim ke Node MCU USB8266 ditampilkan secara real time di web. Mengapa dilakukannya? Banyaknya perusahaan yang masih melakukan proses stok opname atau perhitungan stok secara manual. Proses manual ini memerlukan waktu yang lama dan tenaga kerja yang cukup banyak, terutama jika jumlah barang di gudang sangat besar. Selain itu, cara manual juga rentan terhadap kesalahan pencatatan, sehingga sering terjadi perbedaan antara data di sistem dan kondisi stok sebenarnya di lapangan.
Permasalahan tersebut menimbulkan kebutuhan akan sebuah sistem yang mampu memantau dan menghitung jumlah stok barang secara otomatis, cepat dan akurat. Dengan kemajuan teknologi Internet of Things atau IoT, proses ini dapat diotomatiskan melalui penggunaan sensor dan mikrokontroler yang terhubung ke jaringan. Bagaimana melakukannya? Nah, pertama itu komponen utama mikrokontroler Node MCU ESP8266 sebagai pusat pengendalian untuk mengelola data dan mengirim ke server. Sensor ultrasonik untuk mengetahui volume cair dan wajan untuk mendeteksi benda padat proses. Terus pekerjaannya yang pertama sistem kerja. Sensor ultrasonik memantau dan mengetahui volume cairan. Sensor wajan untuk memantau dan mengetahui seberapa berat jumlah benda padat yang ada alat keduanya. Sensor ini berguna untuk memantau dan mengetahui kapasitas cairan dan benda padat. Terus monitoring jarak jauh web Node MCU ESP8266 sebagai mikrokontroler untuk membuat web sebagai monitoring jarak jauh. Apa sih manfaatnya? Ada manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah mempermudah monitoring stok gudang secara otomatis dan online, mengurangi tenaga kerja dan waktu dalam proses stok name. Terus apa sih hasilnya? Dapat menjadi prototype sistem IoT yang diaplikasikan pada gudang nyata. Sensor ultrasonik memiliki rata-rata error 5,5% dalam konversi ke volume. Sensor luas sel memiliki rata-rata error 0 pada saat konversi ke satuan. Pada tampilan web, data dapat dikirim ke web dalam rata-rata 17,36 detik. Sistem berhasil menampilkan jumlah stok secara real time dan online. Nah, yang kelima itu, rancang bangun troli listrik guna mempercepat pendistribusian barang di gudang. Apa yang dilakukan? Penulis merancang dan membuat troli listrik digunakan untuk mempercepat proses pendistribusian barang di gudang. Troli ini dilengkapi dengan motor DC 24 volt. Sistem ini menggunakan sensor beban load cell, sensor inframerah, serta dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino. Memantau kondisi karena pergaulan pengguna troli manual memakan waktu lama dan menguras tenaga pekerja. Penelitian ini digunakan untuk meningkatkan efisien waktu dan mengurangi beban kerja basic karyawan dalam proses distribusi barang di gudang. Bagaimana melakukannya? Komponen utamanya itu yaitu Arduino sebagai mikrokontroler untuk menghubungkan semua sensor. Terus ada sensor load cell untuk mengukur berat muatan yang ditempatkan di atas troli. Terus untuk memberitahu informasi kuantitatif berat sehingga operator tahu beban yang dibawanya. Apa sih manfaatnya? Nah, sensor inframerah itu menghitung putaran roda untuk mendeteksi pergerakan kecepatan troli. Bisa digunakan dipakai untuk deteksi sederhana. Apa manfaatnya? Untuk membantu pekerja gudang mengangkut dan mendistribusikan barang dengan lebih cepat, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelaporan data penimbangan. Terus memungkinkan pengguna untuk memantau hasil penimbangan dari jarak jauh secara real time. Apa hasilnya? Arduino Uno mengontrol seluruh sistem troli dengan stabil, termasuk membaca data dari hasil sensor dan mengukur kecepatan serta arah motor. Sensor load cell mampu mengukur berat muatan dengan akurasi tinggi dan menampilkan data dengan sedikit atau kesalahan pembacaan setelah kalibrasi. Sistem inframerah berhasil mendeteksi putaran roda dengan baik, menghasilkan pulsa setiap kali roda berputar. Yang keenam itu pembuatan sistem timbangan online berbasis Internet of Things. Apa yang dilakukan? Penulis merancang dan membuat sistem timbangan digital berbasis Internet of Things atau IoT yang dapat mengirim dan menampilkan data berat secara online dan real time. Sistem ini menggunakan sensor load cell dan modul AX711 sebagai pengukuran berat serta mikrokontroler di ESP32 yang terhubung dengan protokol komunikasi MQTT ke server. Mengapa dilakukannya? Karena sistem pertimbangan konvensional masih mencatat data secara manual dan tidak bisa memantau hasil pertimbangan secara jarak jauh. Kondisi ini menghambat efisiensi operasional terutama pada sektor logistik toko, gudang dan yang beroperasi di lokasi berbeda. Bagaimana melakukannya? Komponen menggunakan metode eksperimen dan perancangan sistem berbasis mikrokontroler IoT ESP32. Sensor load cell dan modul HX711 digunakan untuk mengukur berat objek. ESP32 bertugas untuk mengelola data sensor dan mengirim melalui protokol MQTT ke server. Apa manfaatnya? Meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelaporan data, memungkinkan pengguna memantau hasil pertimbangan dari jarak jauh secara real time. Nah, apa hasilnya? Data hasil penimbangan disimpan dan dapat diakses secara online melalui jaringan internet. Apa hasilnya? Sistem berhasil berfungsi stabil selama 72 jam, uji operasi tanpa gangguan signifikan. Tingkat akurasi pengukuran mencapai 97,5%. Sistem diuji selama 72 jam operasi nyata untuk mengukur kestabilan dan akurasi. Nah, yang ketujuh itu analisis penerapan sensor suhu menggunakan Arduino di dalam sistem pertanian dengan sensor DHT22. Apa yang dilakukan? Menganalisis penerapan sensor suhu dan kelembapan DHT22 yang terintegrasi dengan mikrokontroler Arduino Uno untuk sistem pertanian greenhouse atau rumah kaca. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemantauan suhu dan kelembapan secara real time, dapat membantu petani memantau kondisi lingkungan tanaman dan mengontrol suhu dan irigasi cahaya otomatis. Mengapa dilakukannya? Pertanian modern membutuhkan pengelolaan suhu dan kelembapan yang akurat agar tanaman dapat tumbuh optimal. Petani membutuhkan sistem otomatis berbasis teknologi agar pengelolaan lahan pertanian lebih efektif. Bagaimana melakukannya? Melakukan Arduino Uno sebagai pengendali utama. Sensor DHT22 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan, dan komponen tambahan seperti LCD 12C, kabel jumper dan breadboard digunakan untuk menampilkan data secara langsung. Apa sih manfaatnya? Yang pertama untuk membantu pertanian memantau kondisi suhu dan kelembapan secara otomatis tanpa harus melakukan pengukuran manual. Terus meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan air karena sistem dapat mengatur pendingin atau pompa irigasi otomatis. Terus apa hasilnya? Sistem berhasil memantau dan menampilkan data real time secara stabil dan cepat, respon dalam 1 detik. Kondisi yang terdeteksi mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik, dan sistem dapat digunakan untuk otomatis greenhouse seperti pengendalian kipas dan pompa air. 8. Teknologi Internet of Things dalam proses monitoring suhu dan kelembapan di gudang penyimpanan bahan kulit. Apa yang dilakukan? Menerapkan teknologi Internet of Things untuk memantau suhu kelembapan secara real time di gudang penyimpanan bahan kulit. Terus mengapa dilakukannya? Kualitas kulit sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan tempat penyimpanan. Jika kelembapan terlalu tinggi atau terlalu rendah, kulit bisa berjamur retak atau rusak. Kualitas bahan kulit sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan tempat penyimpanan. Jika kelembapan terlalu tinggi atau terlalu rendah, kulit
kulit bisa berjamur, retak, atau rusak. Proses monitoring secara manual dinilai kurang efisien dan tidak akurat. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis IoT untuk memantau kondisi gudang secara otomatis, efisien, dan real time, sehingga pengawasan gudang bisa mengambil tindakan bila perubahan suhu atau kelembapan di luar ambang batasan. Bagaimana melakukannya? Yang pertama itu menggunakan sensor suhu kelembapan, misalnya di DT22 untuk membaca ke lingkungan mikrokontroler seperti Arduino atau Node MCU yang menggunakan sebagai otak sistem. Sistem dihubungkan ke internet menggunakan Wi-Fi dan data dikirim ke server melalui protokol MQTT. Apa manfaatnya? Menjaga kualitas kulit agar tidak rusak akibat suhu kelembapan dan yang tidak stabil, meningkatkan efektivitas kerja pengawasan gudang secara sistem bekerja otomatis dan bisa dipantau dari jarak jauh. Hasilnya, kualitas kulit dapat terjaga baik karena pengendalian kondisi gudang yang bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Sistem juga mempermudah pengambilan keputusan berbasis data karena semua hasil monitoring tersimpan dan bisa dianalisis kembali. Nah, yang ke-9 itu sistem pengendalian suhu ruangan berbasis IoT dengan menggunakan metode KNN. Apa yang dilakukan? Yang membuat dan menganalisis sistem pengendalian suhu ruangan berbasis Internet of Things dengan menggunakan metode klarifikasi network. Mengapa dilakukannya? Suhu dan kelembapan sangat berpengaruh terhadap kualitas barang di ruangan penyimpanan. Pemantauan manual sering tidak akurat dan tidak efisien. Dibutuhkan sistem otomatis yang mampu menyesuaikan kecepatan kipas secara cerdas berdasarkan kondisi suhu dan kelembapan agar stabilitas lingkungan tetap terjaga. Metode KNN ini dipilih karena mampu mengklarifikasi kondisi suhu dan kelembapan untuk menentukan tindakan pengendalian kipas yang paling sesuai. Bagaimana melakukannya? Yang pertama itu menggunakan sensor DT11 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Mikrokontroler Arduino atau Node MCU digunakan sebagai pusat pengendalian sistem. Kipas DC sebagai akurator untuk mengatur suhu ruangan. Penerapan metode KNN mengumpulkan 59 data pengukuran suhu dan kelembapan. Data dibagi menjadi 45 data training dan 14 data testing. Apa hasilnya? Mengoptimalisasikan pengendalian suhu dan kelembapan ruangan tanpa perlu intervensi manusia, menjaga kualitas barang di suhu ruangan dan penyimpanan agar tidak rusak akibat suhu ekstrim, meningkatkan efisiensi energi dengan hanya menyalakan kipas sesuai kebutuhan. Dapat dijadikan dasar pengembangan sistem smart room atau smart wash berbasis IoT, meningkatkan pemahaman penerapan algoritma KNN dalam sistem kontrol nyata. Yang terakhir, timbangan digital berbasis IoT di peternakan boiler PT Jasa Mandiri Sejahtera Bedford Kabupaten Luwu. Apa yang dilakukan? Mengembangkan sistem timbangan digital berbasis Internet of Things yang diterapkan di peternakan ayam boiler PT Jasa Mandiri Sejahtera Belopa Kabupaten Luwu. Sistem ini mengatur berat ayam secara otomatis, menampilkan hasil digital di LCD dan mengirim data database di MySQL. Mengapa dilakukannya? Proses penimbangan ayam di peternakan masih dilakukan secara manual sehingga memakan waktu lama dan berpotensi terjadi kesalahan pencatatan. Diperlukan sistem otomatis dan efisien untuk mampu mencatat hasil pertimbangan secara akurat dan langsung tersimpan dalam database. Dengan memanfaatkan teknologi IoT, proses penimbangan diharapkan lebih cepat, efisien, dan mudah dikelola secara digital. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama itu kita menggunakan Node MCU ESP8266 sebagai mikrokontrolernya. Sensor load cell digunakan untuk mendeteksi berat ayam. Modul AX711 sebagai penguat sinyal sensor timbangan. Perancangan sistem perangkat lunak atau software. Node MCU dihubungkan ke jaringan Wi-Fi agar bisa mengirim data ke server. Data berat ayam disimpan dan database MySQL. Aplikasi web dibuat untuk memantau dan mengelola timbangan secara online. Apa manfaatnya? Untuk mempercepat proses penimbangan ayam boiler secara signifikan, meningkatkan efisiensi operasional peternakan karena data otomatis tersimpan di database, mempermudah dan manajemen data hasil penimbangan yang dapat diakses kapan saja secara real time. Apa hasilnya? Sistem berfungsi dengan baik dan mengukur berat hingga 75 kg. Data berat ayam tampil di LCD terkirim otomatis di database MySQL. Proses pengiriman data stabil dan akurat sesuai dengan hasil uji lapangan. Penerapan sistem berhasil mengurangi waktu dan kesalahan pencatatan hasil penimbangan. Sekian presentasi review jurnal saya. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.